Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiadi. Di sini saya mengajar mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Dan di video kali ini saya mengajar Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 11 TKJ. Langsung saja, sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui, elemen komputer itu ada 3, yaitu software atau perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, dan brainware atau orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang berhubungan dengan administrasi jaringan adalah software. Software dibagi menjadi 2, yaitu operasi sistem atau OS dan aplikasi. OS dibagi menjadi 2 bagian, yaitu desktop dan server. Dan aplikasi contohnya banyak seperti Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan PowerPoint yang umum kita gunakan sehari-hari baik di sekolah atau di tempat kerja untuk mengerjakan tugas-tugas pengetikan. Terus ada aplikasi untuk mendesain, yaitu diantaranya Corel dan Photoshop. Terus ada juga antivirus dan sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari untuk pelajaran administrasi sistem jaringan adalah server. Untuk operasi sistemnya sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu open source dan closed source. Closed source adalah OS yang dikembangkan oleh perusahaan dan mempunyai izin atau lisensi atau juga hak cipta yang dimana jika kita ingin menggunakannya harus membayar ke perusahaan pengembang. Seperti yang sudah kita ketahui, perusahaan besar yang sudah terkenal adalah Microsoft yang dipimpin oleh Bill Gates, orang nomor 1 terkaya di dunia. Dan untuk OS open source yaitu OS yang bisa diakses tanpa menggunakan lisensi atau kode tertentu untuk menggunakannya dan tidak berbayar alias gratis. Nah, untuk jenis OS juga ada 2, yaitu GUI atau Graphic User Interface dan CLI atau Command Line Interface. Untuk pengertiannya, GUI adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Sedangkan CLI adalah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah atau kode-kode tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. Perusahaan pengembang dari OS GUI adalah Microsoft dengan produknya, yaitu diantaranya ada Windows NT, Windows Server 2012, dan lain sebagainya. Dan untuk OS CLI, perusahaan pengembangnya yaitu Linux dengan produknya atau distro, yaitu diantaranya ada Red Hat, Debian, Ubuntu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini yang akan kita pelajari untuk sistem operasi servernya adalah Debian dari perusahaan pengembang Linux. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertimbangan dalam memilih OS. 1. Nilai investasi. Dalam memilih OS, perusahaan-perusahaan besar harus mempertimbangkan nilai investasi. Jika Anda yang punya perusahaan, tentunya Anda juga akan mempertimbangkan apakah OS ini menguntungkan ke depannya, karena investasi itu sendiri adalah penanaman modal untuk jangka panjang. Yang kedua, stabilitas sistem. Nah, sebelum beli OS, kita harus mempertimbangkan apakah OS tersebut stabilitasnya bagus apa tidak. Jangan waktu sudah kita beli, terus stabilitasnya rendah atau kurang, jadi mudah dibobol, atau sedang dipakai, tiba-tiba ada kendala di OS-nya. Yang ketiga, dukungan hardware. Hardware juga sangat penting untuk pertimbangkan, karena tiap hardware memiliki kapasitas dan support untuk OS masing-masing. Jangan sampai ketika kita sudah membeli OS-nya, hardware yang tidak support atau tidak mendukung. 4. Dukungan aplikasi. Dukungan aplikasi juga tidak kalah penting. Banyak aplikasi-aplikasi yang harus diinstal untuk keperluan pekerjaan tertentu, dan tentunya harus support dengan OS dan hardware-nya, karena jika tidak sesuai, tentu saja aplikasi tidak akan bisa digunakan. Yang kelima, fitur sistem. Dan yang terakhir adalah fiturnya lengkap atau tidak, bagus atau tidak, sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak, dan sebagainya.
Nah, demikian penjelasan secara singkat tentang pengenalan administrasi sistem jaringan, dan untuk minggu depan kita lanjutkan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.